Bekerja keras, bersenang-senang, dan mencetak sejarah. Itulah kira-kira salah satu kutipan terkenal dari sosok pendiri raksasa e-commerce Amazon bernama Jeff Bezos. Menjadi salah satu orang terkaya di dunia, membuat banyak orang yang kagum akan kesuksesan Jeff Bezos. Tidak sedikit yang mencari kisah di balik kesuksesan Bezos di tahun 2024. Kekayaan pemilik Amazon.com ini mencapai 194 miliar US dollar. Bezos berada di urutan ketiga setelah Bernard Arnault dan Elon Musk. Kekayaan yang diraih Jeff Bezos bukan hasil dari warisan atau undian. Bezos menjalani kisah panjang dalam perjalanannya menjadi orang sukses. Bagi Anda yang mengagumi Jeff Bezos, mungkin kisah hidupnya bisa menjadi inspirasi. Mari kita selami kisahnya. Jeff Bezos lahir dengan nama Jeffrey Preston dari seorang ibu yang masih sangat muda bernama Jackie Gates Jorgensen. Bezos lahir di Albuquerque, New Mexico pada tanggal 12 Januari 1964. Jeff Bezos bisa dibilang memiliki masa lalu yang kurang mengenakan. Ia berasal dari keluarga yang tidak harmonis. Setelah orang tua kandungnya memutuskan untuk bercerai ketika usianya masih 1 tahun. Kemudian ibu Jeff Bezos menikah lagi dengan seorang imigran asal Kuba bernama Miguel Mac Bezos. Ketika Bezos kecil berusia 4 tahun, kecerdasannya sudah tampak dengan membongkar tempat tidurnya karena ingin tidur di tempat tidur yang sesungguhnya. Setelah orang tuanya pindah ke Miami, Florida, Bezos melanjutkan sekolah ke SMA Miami Palmetto. Pada masa ini, ia berkesempatan mengikuti program pelatihan sains tingkat mahasiswa di Universitas Florida. Saat masih SMA, Bezos dan pacarnya mendirikan bisnis pertama bernama Dream Institute, sebuah bisnis perkemahan untuk siswa-siswi kelas 4, 5, dan 6 SD. Dan Bezos meraih penghargaan Silver Knight Award pada tahun 1982, yaitu penghargaan bagi siswa dengan nilai baik dan berkontribusi kepada sekolah dan masyarakat. Setelah lulus dari SMA di Miami, Bezos melanjutkan studi di Universitas Princeton dengan mengambil bidang ilmu komputer dan teknik listrik. Selama kuliah, Bezos dikenal sebagai mahasiswa yang ambisius dan sering menghabiskan waktu di laboratorium komputer untuk mengasah kemampuan programmingnya. Jeff Bezos mulai merintis perusahaan Amazon sejak 1994 setelah dirinya mencapai kesuksesan karirnya di usia yang masih sangat muda. Inspirasi itu datang saat dia menjelajahi internet untuk mencari ide usaha baru di perusahaan Dassault CEO, tempat ia bekerja kala itu. Saat itu Jeff mengetahui bila pengguna World Wide Web atau WW tumbuh sekitar 2.300% per tahun. Ia pun melihat peluang bahwa sejauh ini belum ada penggunaan internet untuk menjual barang. Jeff Bezos kemudian mempelajari bisnis pemasaran lewat pos yang paling menguntungkan dan memutuskan untuk menjual buku di web. Itulah usaha pertamanya. Jeff Bezos memutuskan untuk pindah ke Statla bersama dengan istrinya bernama Mackenzie Totley, seorang analisis dan novelis yang merupakan staf di perusahaan Dassault CEO. Dia kemudian merintis Amazon dari sebuah gerai sederhana seperti kebanyakan pendiri perusahaan teknologi lainnya. Modal membuat perusahaan yang dia gunakan saat itu mencapai $1 juta AS, hasil investasi dari keluarganya dan teman-temannya.
Awalnya Jeff Bezos menamai usahanya tersebut dengan nama Kadabra, seperti yang selalu diucapkan pesulap. Namun Jeff Bezos akhirnya mengubah nama tersebut menjadi Amazon. Pada tahun-tahun awal mendirikan perusahaan itu, Jeff dibantu oleh 5 karyawan mempelajari cara mencari buku dan menyiapkan sistem komputer agar Amazon.com mudah dinavigasikan. Usaha mereka pun tidak sia-sia. Pada tahun 1995, Amazon.com sudah memiliki daftar buku yang mencapai sekitar 1 juta judul di situsnya. Bezos sangat yakin dan menamai perusahaannya menjadi toko buku terbesar di dunia. Sejak diluncurkan pada 5 Juli 1994, kesuksesan Amazon.com terbilang instan. Tanpa promosi press, Amazon berhasil menjual buku di seluruh Amerika Serikat dan 45 negara lainnya dalam waktu sekitar 30 hari. Selama 2 bulan dari peluncuran tersebut, Amazon.com berhasil mengumpulkan penjualan hingga $20.000 AS dalam seminggu. Jumlah yang sangat besar dan tidak pernah dipikirkan oleh tim dan pemilik Amazon, yaitu Jeff Bezos. Meski terlihat baik-baik saja sejak diluncurkan dan mengalami peningkatan hingga 3000% per tahun dari sekarang. Akan tetapi saat itu Amazon belum bisa menghasilkan uang sepenuhnya. Faktanya pada tahun 1997 perusahaan mengalami kerugian hingga 30 juta US dollar dan diikuti 1,2 juta US dollar pada tahun selanjutnya. Meski begitu, pemilik Amazon.com, Jeff Bezos, memiliki pemikiran berbeda. Saat itu dia tidak mengejar profit dari perusahaan, melainkan membangun strategi memperkenalkan Amazon melalui kegiatan promosi dan pemasaran. Dia pun mulai memperluas cakupan bisnis Amazon dari yang tadinya hanya menjual buku, kemudian melengkapinya dengan berbagai pilihan produk seperti pakaian, perangkat lunak, makanan, minuman, produk kecantikan, DPD, dan sebagainya. Tidak hanya itu, saat itu bisnis Amazon pun telah berkembang. Dari yang tadinya hanya menyediakan produk retail, merambat ke produk lainnya. Seperti Amazon Instant Video, layanan video on demand yang diluncurkan pada tahun 2006. Amazon Studio, layanan yang bergerak dalam pembuatan film, dan diluncurkan pada tahun 2013. Beberapa film yang sukses diproduksi dan dirilis Amazon Studio seperti Shrek dan Spike Lee. Amazon Web Service, layanan cloud computing yang diluncurkan pada tahun 2002. Amazon App Store, layanan pengunduhan perangkat lunak bagi Android dari Amazon. Itulah beberapa jenis model bisnis Amazon yang menggurita dan cuplikan kisah inspiratif dari Jeff Bezos. Di luar perannya sebagai founder dan CEO Amazon, ia juga mendirikan perusahaan investasi yang dinamakan Bezos Infinity yang telah mendanai banyak perusahaan seperti Airbnb, Business Insider, Twitter, Uber, bahkan Google. Dirinya juga menjadi pemilik dari surat kabar Washington Post serta membangun perusahaan yang bergerak di bidang antariksa, Blue Origin. Tidak heran bila dari usahanya tersebut, Jeff Bezos menjadi orang terkaya nomor 1 di dunia. Melalui kisahnya ini, kita bisa belajar bahwa dengan pintar melihat peluang dan kerja keras, maka akan datanglah hasil yang begitu besar, seperti yang dialami oleh Jeff Bezos. Amazon, salah satu perusahaan terkaya di dunia. Jeff Bezos punya cara tersendiri untuk memajukan Amazon. Ia menerapkan sistem kerja dengan filosofis day on. Hasilnya, Amazon berhasil menjadi perusahaan perdagangan multinasional berbasis elektronik. Itu pun tidak pernah berhenti berinovasi dan kini sukses menjadi toko online terbesar di dunia.
Day On merupakan filosofis kerja yang unik, di mana para karyawan dituntut untuk terus berpikir dan bekerja. Layaknya Amazon adalah perusahaan yang baru beroperasi di dunia pertamanya. Day On bukan hanya jargon semata. Day On yang diterapkan Bezos di Amazon adalah nilai budaya dan sebuah pola pikir yang diharapkan tumbuh dan terus diterapkan di dalam diri seluruh Amazonian. Melalui Day On, Bezos ingin membangun dan memelihara mentalitas kerja yang gigih dan segar, sehingga menjadikan para pekerja pemilik mentalitas berpikir dan bertindak untuk mempertahankan Amazon, seolah terus menjadi perusahaan startup. Artinya Amazon ingin terus dikelola layaknya perusahaan baru yang masih berada di pertama beroperasi. Jeff Bezos yang menghasilkan 4,7 triliun per hari itu pun tak peduli terhadap kenyataan saat ini bahwa Amazon sudah menjadi perusahaan teknologi raksasa yang berpengaruh di dunia. Day On bukan cuma sebagai filosofi, apalagi sekadar slogan perusahaan. Day On adalah way of life dan pola pikir dalam bekerja di Amazon. Prinsip yang diterapkan itulah yang pada akhirnya membuat Amazon harus terus dipertahankan dengan mentalitas dan energi di hari pertama. Day On dianggap sebagai pengingat bagi Bezos beserta seluruh timnya akan mentalitas untuk terus berinovasi, bereksperimen, dan mendengarkan pelanggan. Hal itu layak menjadi Amazon sebagai sebuah perusahaan startup yang sedang memulai kerja di hari pertama. Tak berhenti di situ, Bezos bahkan menamakan pola pikir Day On di dalam setiap kesempatan, termasuk dalam bentuk visualisasi fisik maupun dengan cara yang berwujud. Misalnya, gedung kantor pusat Amazon disebut dengan Day On Building. Mindset Day On juga diwujudkan dalam manajemen di struktur kerja Amazon. Lebih lanjut, Day On juga dijadikan sebagai tema surat tahunan Bezos kepada para pemegang saham. Bahkan juga menjadi nama blog dari perusahaan yang berdiri pada tahun 1994. Jeff Bezos adalah pendiri Amazon. Amazon adalah salah satu perusahaan paling sukses dan paling berpengaruh di dunia. Banyak pelajaran dari kepemimpinan dan visi dan strateginya. Berikut 5 pelajaran penting yang dapat dipelajari dari Jeff Bezos. Bezos dikenal dengan pendekatan yang berorientasi pada jangka panjang. Dia rela mengorbankan keuntungan jangka pendek untuk membangun fondasitas yang kuat demi pertumbuhan jangka panjang. Pelaku bisnis harus memiliki visi jangka panjang dan tidak takut untuk berinvestasi dalam hal-hal yang mungkin baru menghasilkan di masa depan. Bezos selalu menekankan pentingnya memprioritaskan kepuasan pelanggan di atas segalanya. Filosofis ini menjadi inti dari kesuksesan Amazon. Bisnis harus selalu berusaha untuk memahami dan memenuhi kebutuhan pelanggan, serta terus berinovasi dan meningkatkan pengalaman mereka. Bezos tidak takut mengambil risiko besar, seperti meninggalkan karirnya di Wall Street untuk mendirikan Amazon atau meluncurkan produk-produk inovatif seperti Canly dan Hours. Pengusaha harus berani mengambil risiko yang terukur dan siap menghadapi kegagalan sebagai bagian dari proses belajar. Bezos selalu mendorong inovasi di Amazon, baik dalam teknologi, layanan, atau modal bisnis. Bisnis harus berani berinovasi untuk tetap relevan dan kompetitif di pasar yang terus berubah. Bezos memiliki visi yang jelas tentang masa depan dan mampu menginspirasi timnya untuk terus mewujudkannya. Pemimpin bisnis harus memiliki visi yang kuat dan mampu mengomunikasikan dengan jelas kepada seluruh timnya.